Jadi hadis Nabi Muhammad SAW ini, si mayit itu yasma'u, mendengar suara langkah orang yang mengantarkan si mayit tersebut. Jika idza insirafu anhu, meninggalkan tempat tersebut. Artinya kita berkunjung, menziarahi makam, maka kita kembali lagi pergi, maka suara langkah kaki sendal kita itu terdengar oleh si mayit tersebut. Teman-teman seperjuangan yang saya muliakan, saya di sini akan membacakan satu buah hadis Nabi Muhammad SAW dan memberikan penjelasan di dalam kitabnya bahwasanya berkunjung, menziarahi sanak famili keluarga kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, tidak hanya doa yang kita sampaikan, tidak hanya doa yang kita kirimkan, bacaan Al-Quran, salam pun mereka mendengar. Bahkan tidak hanya itu, suara langkah kaki sendal kita pun terdengar oleh penghuni kubur di alam kubur. Di sini saya sudah siapkan satu buah kitab, nama kitabnya kitab Ar-Ruh. Ini dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Abi Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada halaman 65. Silahkan dibaca ya, halaman 65. Silahkan teman-teman buka kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, wa thabata, dan telah ditetapkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya sebuah ketetapan atau sebuah hadis. Annal maita, sesungguhnya mayit, yasma'u, yaitu mendengar siapa mayit, qara'a na'ali, terhadap suara langkah sandal, al-musyayyi'ina lahu, yang dimana orang yang mengantarkan si mayit tersebut, idza insurafu anhu, apabila meninggalkan siapa mereka, anhu, daripada si mayit. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW ini, si mayit itu yasma'u, mendengar suara langkah orang yang mengantarkan si mayit tersebut. Jika idza insirafu anhu, meninggalkan tempat tersebut. Artinya kita berkunjung, menziarahi makam, maka kita kembali lagi pergi, maka suara langkah kaki sendal kita itu terdengar oleh si mayit tersebut. Penjelasannya di sini oleh para ulama, wa qad syara'a, dan sungguh, harfu tahqiq di sini benar-benar syara'a, sungguh benar-benar mensyariatkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya Nabi Muhammad, an yuslamu, hendaknya mengucapkan salam siapa kamu, alaihim, atas mereka, apa salamun, keselamatan, man, terhadap orang, yukhatibunahu, yang mengajak bicara siapa mereka, hu, terhadap si man. Artinya kita mengucapkan salam itu semisal seperti halnya kita berbicara mengucapkan salam kepada orang. Artinya ada interaksi. Artinya di dalam kubur tersebut mereka mendengar dan menjawab salam kita, apa yang kita ucapkan. Di sini waqad syara'a nabi li ummati idza salamu ala ahlil kubur, apabila ini telah disyariatkan dari Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada kita untuk umatnya, apabila kita hendaknya mengucapkan salam kepada ahli kubur, hendaknya mengajak bicaralah seperti halnya mengajak bicara orang yang hidup. Payakulu muslimu, maka ungkapkanlah atau ucapkanlah apa salam tersebut, assalamualaikum daral qaumi mu'minin, assalamualaikum daral qaumil al-mu'minin. Assalamun, adapun keselamatan, alaikum, atas kalian, daral qaumin mu'minin, terhadap para penghuni kubur kaum mukmin. Jadi ungkapan yang kita ucapkan salam tersebut, ungkapkanlah semisal seperti kita berbicara kepada orang yang hidup. Wa hadza khitabu liman yasma' wa ya'kil. Wa hadza khitab, dan adapun
percakapan ini liman bagi orang yasma yang mendengarkan wa yakil dan berakal. Bagaimana sih kalau kita berinteraksi kepada orang yang mendengarkan ucapan kita dan orang tersebut berakal, artinya mampu menjawab apa yang kita tanyakan. Assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Di dalam kubur itu semisalnya seperti itu. Mereka itu mendengar dan berakal. Mereka seperti halnya orang hidup mendengar apa yang kita bicarakan. Walau ladzalika, dan walaupun tidak demikian, lakana hadzal khitab bi manzilati khitabi mangdubi wal jamal. Tetapi jikalah kalau tidak demikian, hadzal khitab, ungkapannya bi manzilatil khitab, perumpamaannya seperti sia-sia. Artinya kalaulah kita menganggap bahwa salam kita percuma, nggak nyampe, salam kita nggak nyampe, nggak bakal dijawab, itu ungkapan itu percuma dan sia-sia. Ma'dumi wal jamad, seperti kita berbicara kepada benda mati atau orang yang tidak ada. Artinya yakinkan bahwasanya salam kita itu dijawab oleh penghuni kubur. Jangankan salam, jangankan membaca Al-Quran, jangankan membaca Yasin, jangankan kita kirim Fatihah kepada si mayit, suara sandal saja mampu didengar oleh penghuni kubur. Annal maita yasma'u Qur'ana ali musyayyi'ina lahu idan nisrafu anhu. Bahwasanya Nabi bersabda di dalam kitab Ar-Ruh ini, sesungguhnya mayit itu mendengar suara langkah sendal kaki kita, yang dimana orang tersebut berkunjung menziarahi atau setelah meninggalkan orang berkunjung kepada si mayit. Wasalafu, dan adapun ulama salaf, mujmi'una ala hadha, sepakat terhadap perkara ini. Seluruh ulama salaf sepakat bahwasanya mengunjungi menziarahi makamnya Nabi, bahkan langkah kaki kita terhadap menuju kuburan makam tersebut, maka sepakat ulama bahwasanya mayit itu juga mendengar, apalagi doa kita. Waqad tawatarat, dan sungguh mutawatir apa atharu hadis, bahwasanya hadis ini sudah disepakati dan sudah jelas kesohihannya. Anhum, dari mereka, bi annal maita, sesungguhnya mayit, ya'rifu, mengetahui siapa mayit, ziyadatal hayyi, terhadap orang yang berkunjung, terhadap orang hidup yang berkunjung kepada si mayit, lahu, kepada si mayit. Apa yang didapatkan oleh si mayit, wa yastabshiru bihi, mereka itu senantiasa bahagia di dalam kubur tersebut. Apa yang kita bacakan, apa yang kita ungkapkan, dan apa yang kita doakan. Bahkan di kalimat ini hanya si mayit itu mendengar suara langkah kaki kita, atau kita hendak berkunjung kepada si mayit tersebut, si mayit sudah merasa bahagia dan senang. Apalagi dengan Al-Quran yang kita bacakan, apalagi dengan zikir yang kita bacakan, apalagi dengan Yasin yang kita bacakan, apalagi dengan tahlil yang kita ungkapkan. Maka wa yastabshiru bihi, mereka senantiasa berbahagia dan senang terhadap apa yang kita ungkapkan dan kita ucapkan, baik itu kirim Fatihah, Yasin, tahlil, tahmid, dan sebagainya untuk si mayit. Ternyata si mayit itu berbahagia, senang. Maka jangan ikut-ikut orang yang melarang ziarah kubur, biarkanlah mereka. Tapi setidaknya kita ada rasa cinta kepada orang-orang tua kita terdahulu, bahwasanya inilah bukti saya cinta kepada orang tua terdahulu dengan mendoakannya. Seperti itu. Wallahu a'lam.